Halo followers, selamat pagi. Selamat datang di channel Museum Maritim Indonesia. Dengan saya Andi Handriana dari Pelayanan dan Edukasi Museum Maritim Indonesia. Perkenalkan, ini merupakan mini diorama runtuhan kapal Texing yang ditemukan di Selat Gaspar, Kepulauan Bangka Belitung tahun 1999. Kapal Texing atau Bintang Sejati adalah kapal layar besar berbentuk jung yang tenggelam pada tanggal 6 Februari 1822 di perairan Selat Gaspar, Kepulauan Bangka Belitung. Texing yang berlayar dari kota Amoy atau Xiamen, daratan Cina menuju Batavia membawa 2.000 orang dari China dan sejumlah barang kargo termasuk wadah keramik. Setelah berlayar selama 1 bulan, Texing melewati Selat Gaspar antara Kepulauan Bangka dan Belitung, lalu menabrak batu karang dan tenggelam di kedalaman 100 kaki. Hanya 180 orang yang selamat dalam peristiwa nahas tersebut dan berhasil diselamatkan oleh kapal milik Inggris yang sedang melintas. Kapal ini memuat sekitar 350.000 keping keramik Tiongkok. Selain kapal Texing, sebetulnya perairan di Indonesia terdapat banyak reruntuhan kapal tenggelam yang memuat benda berharga di dalamnya seperti keramik ini. Selama ribuan tahun, wadah keramik Cina menjadi komoditas perdagangan yang penting di Asia. Benda keramik dapat dikatakan merupakan alat dan juga komoditi perdagangan yang sangat penting pada masanya, karena kegunaannya yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari di hampir semua lapisan masyarakat di masa sejarah, bahkan di masa prasejarah sekalipun. Jumlah kapal yang karam di perairan Nusantara sangat banyak dan beragam. Catatan para sejarawan Cina antara abad 10 sampai abad ke-20 kurang lebih ada 30.000 kapal Cina yang berlayar ke Nusantara tidak pernah kembali ke pelabuhan asal. Kapal-kapal dari Eropa pun banyak yang karam di perairan Nusantara seperti Portugis. Kehilangan lebih dari 800 kapal yang berlayar dari kota Lisbon ke Asia Tenggara sejak tahun 1650. Kemudian perusahaan dagang Inggris atau EIC East India Company kehilangan lebih dari 7.000 kapal, dan VOC kehilangan lebih dari 200 kapal, dan diketahui karam di Indonesia selama 200 tahun keberadaannya di Nusantara dari abad ke-17 hingga ke abad 19. Banyaknya kapal karam di Indonesia dapatlah dipahami karena Indonesia merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Jika dunia mengenal jalur sutra sebagai jalur perdagangan darat paling ramai, maka di Indonesia sebagai archipelagic state dikenal dengan jalur rempah, jalur pelayaran paling ramai di dunia. Jalur ini dimulai dari sebelah barat selatan Jepang, kemudian Kepulauan Indonesia, selatan India, Laut Merah, kemudian jalur darat melintasi Arab, Mesir, Laut Tengah, dan pesisir selatan Eropa. Informasi yang dapat dihimpun dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat sejumlah 463 titik teridentifikasi sebagai perkiraan lokasi kapal tenggelam yang ada di Indonesia. Dari jumlah titik tersebut, kurang dari 3% atau hanya 11 situs bawah air yang pengangkatannya dilakukan dengan pendekatan keilmuan. Jumlah temuan benda berharga dari 11 situs bawah air tersebut mencapai 457.628 pieces barang, dengan mayoritas temuan adalah wadah keramik. Dari sejumlah wadah keramik tersebut, total terdapat 160.065 pieces barang masih utuh dan 70.963 pieces barang yang sudah tidak utuh yang telah berhasil diidentifikasi. Salah satu koleksi Museum Maritim Indonesia merupakan keramik tinggalan barang berharga muatan kapal tenggelam atau BMKT, berupa porselen biru putih seperti yang ada di belakang saya ini. Keramik ini ditemukan di Selat Galasa, Kepulauan Bangka Belitung
Museum Maritim mendapatkannya secara hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 368 pieces berbagai bentuk dan ukuran. Jika dilihat dari bentuknya, total terdapat 261 mangkuk dan 107 piring berbagai ukuran. Dasar pengukuran bentuk ini menggunakan model pengenalan bentuk oleh Orton. Selain bentuk wadah, tipe bibir mangkuk dan piring keramik menjadi perhatian karena adanya perbedaan bentuk. Dalam hal ini, bibir keramik mangkuk dan piring dibedakan menjadi tipe menurun atau continuous rim, tipe lurus atau inward bend rim, dan tipe keluar atau outward bend rim. Berdasarkan tipe bibir, wadah keramik koleksi Museum Maritim Indonesia, keramik bentuk piring memiliki 3 bentuk variasi, yaitu: pertama, tipe 1 atau menurun, sebanyak 18 buah atau 4,9%. Yang kedua, tipe lurus, sebanyak 36 buah atau 9,9%. Dan tipe 3 atau keluar, sebanyak 53 buah atau 14,4%. Sedangkan keramik bentuk mangkuk memiliki 2 bentuk variasi, yaitu tipe 2 atau tipe lurus sebanyak 144 buah 39,1%, dan tipe 3 atau keluar sebanyak 117 buah atau 31,7%. Selain bentuk dan tipe bibir, wadah keramik koleksi Museum Maritim Indonesia dapat pula dibedakan melalui dekorasi yang menghiasi keramik atau ragam hiasnya. Berikut ini merupakan motif-motif hias yang sering dijumpai pada wadah-wadah keramik hasil penggalian arkeologi di Indonesia. Dari hasil pengamatan ragam hiasnya, koleksi keramik Museum Maritim Indonesia terbagi menjadi 2 varian, yaitu ragam hias tunggal dan ragam hias gabungan. Dari ragam hias tunggal, keramik bentuk piring memiliki 2 tipe, yaitu motif geometris dan motif flora. Sedangkan keramik bentuk mangkuk hanya memiliki tipe geometris saja. Sedangkan ragam hias gabungan memiliki lebih banyak motif hias. Untuk keramik bentuk piring terdapat 3 motif hias, dan untuk keramik bentuk mangkuk terdapat 5 motif hias. Terakhir, terdapat keramik bentuk piring dan mangkuk tanpa ragam hias atau polos. Kajian mengenai bentuk dan motif hias dengan objek wadah keramik hasil pengangkatan dari situs bawah air di Indonesia belum banyak dilakukan. Selain karena objeknya yang sangat langka untuk didapatkan, juga karena akses kepada benda tersebut yang tidak sembarangan orang bisa dapatkan. Oke, pod lovers, saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan untuk hari ini. Jalan-jalan ke Pantai Anyer, pulangnya beli ikan pari. Sampai jumpa lagi pod lovers, saya Andi mohon undur diri. Terima kasih.